Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah bisnis kopi lokal mampu tumbuh pesat dan menjadi raksasa di industri makanan dan minuman? Dan bagaimana sejarah dari secangkir kopi tercipta sebuah kenangan manis yang sulit dilupakan? Bersiaplah, karena kali ini kita akan mengulik kisah sukses di balik sebuah brand minuman yang sangat terkenal bahkan sampai kancah internasional. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kopi kenangan. Mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Latif Rifai dari kelas NJ 201 dengan NIM 240201010010161. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas terstruktur dari mata kuliah pengantar bisnis. Mari kita lanjutkan materinya. Profil singkat Kopi Kenangan. Kopi Kenangan didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Khairunisha pada tahun 2017. Mereka menawarkan berbagai produk minuman kopi, terutama kopi susu dengan berbagai varian rasa, serta beberapa makanan kenyal. Bisnis ini dimulai dengan satu gerai di Jakarta, dan kemudian berkembang pesat menjadi jaringan kedai kopi yang populer di Indonesia, bahkan mendapat status startup unicorn di industri food and beverage. Jenis dan skala bisnis. Kopi Kenangan adalah sebuah UMKM pada awal bisnisnya. Kopi Kenangan bergerak di industri kopi dengan konsep Grab and Go yang didirikan pada tahun 2017 dengan modal awal 150 juta dan berhasil membuka gerai pertamanya di Jakarta Selatan. Kopi Kenangan sukses menarik perhatian pasar dengan menawarkan kopi berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, serta konsep yang mudah diakses. Saat ini, Kopi Kenangan telah berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan food and beverage dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, bahkan meraih predikat startup unicorn pertama di Asia Tenggara. Dari sini kita bisa lihat skala penjualan Kopi Kenangan tidak hanya di lokal, tapi sudah merambah ke kancah internasional. Target market Kopi Kenangan. Kopi Kenangan berfokus pada segmen demografis yang mencakup generasi milenial atau Gen Z dengan rentang usia 12-35 tahun. Mereka menargetkan individu dengan tingkat pendidikan SMP, SMA, dan mahasiswa, serta mereka yang bekerja di lingkungan kantoran. Dalam hal pendapatan, targetnya melibatkan kelas menengah ke bawah. Selain itu, untuk mereka yang melek tren, profesional yang butuh boost energi di tengah kesibukan, hingga keluarga yang mencari tempat nyaman untuk bersantai, juga banyak ditemui di gerai-gerai Kopi Kenangan karena rasanya yang enak, harga terjangkau, dan mudah diakses karena banyak cabang di mana-mana. Yang selanjutnya adalah strategi promosi Kopi Kenangan. Yang pertama, melalui periklanan yang sering ditampilkan di Instagram, YouTube, maupun televisi. Kopi Kenangan banyak dipromosikan oleh selebgram dan influencer lainnya melalui platform-platform media sosial. Yang kedua adalah sales promotion, dengan memberikan potongan harga pada waktu-waktu tertentu, seperti promo gajian, voucher 50% untuk pengguna baru aplikasi, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga adalah publicity dengan melakukan sponsorship di berbagai event seperti Jakarta Fair, konser musik yang berkolaborasi dengan artis internasional seperti BTS dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah direct selling dengan menggunakan email, WhatsApp, dan aplikasi khusus untuk menyampaikan pesan pemasaran yang berisi call to action. Tantangan utama Kopi Kenangan. Tantangan utama yang dihadapi Kopi Kenangan berkaitan erat dengan dinamika pasar dan pertumbuhan bisnisnya yang sangat cepat. Sebagai salah satu startup F&B yang meraih status unicorn pada tahun 2021 dengan pendapatan lebih dari 200 juta US dollar dari investor, Kopi Kenangan menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus memastikan profitabilitas. Persaingan yang semakin ketat di industri kopi Indonesia menjadi tantangan yang signifikan.
Data dari Euromonitor menunjukkan bahwa pasar kopi siap saji atau grab and go di Indonesia tumbuh sangat pesat, dengan ratusan brand lokal dan waralaba asing yang terus bermunculan. Hal ini memaksa Kopi Kenangan untuk terus berinovasi baik dari sisi menu maupun dalam penggunaan teknologi melalui aplikasi pemesanan yang kini telah diunduh lebih dari 1 juta kali. Namun, ekspansi yang cepat dengan lebih dari 850 gerai di seluruh Indonesia per 2023 membawa tantangan dalam menjaga standar operasional dan konsistensi kualitas produk. Operasi besar seperti ini membutuhkan sistem logistik, pelatihan karyawan, dan pengawasan kualitas yang sangat kuat. Dan yang terakhir adalah poin menarik dari Kopi Kenangan yang layak untuk ditiru. Kopi Kenangan menjadi salah satu kisah sukses bisnis F&B Indonesia karena berhasil mengidentifikasi celah pasar yang belum banyak dieksplorasi, yakni segmen menengah atau mid-market, antara kopi premium seperti Starbucks dan kopi gerai kaki lima, dengan harga 15.000 sampai 25.000 per cup yang sangat terjangkau bagi kalangan muda. Kunci keberhasilannya terletak pada kombinasi strategi bisnis yang cerdas, termasuk model operasional efisien dengan gerai berfokus pada takeaway dan delivery, pemilihan lokasi strategis di area ramai, serta kolaborasi kuat dengan layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood. Selain itu, Kopi Kenangan membangun branding yang kuat dengan nama yang sudah mudah diingat, kemasan Instagramable, dan cerita founder yang inspiratif. Mereka juga terus berinovasi melalui menu unik serta program loyalitas berbasis aplikasi untuk mempertahankan pelanggan. Faktor-faktor seperti pendekatan data-driven, ekspansi terencana ke pasar internasional, dan kemampuan beradaptasi dengan tren konsumen membuat bisnis ini tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang pesat. Dan untuk penutup, ada quotes yang menarik, yakni, "Dari secangkir kopi kita belajar bahwa rasa pahit juga dapat dinikmati." Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.